Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, teman sedhamma, hari ini ya kita ketemu ya dalam acara Dhamma Desana yang kebetulan berkaitan dengan bulan Cengbeng atau Cimbing ya, atau apalah namanya ya, yang penting kurang lebih seperti begitu. Ya, oleh karena itu saya coba mengangkat topik karena kebanyakan yang Cengbeng atau Cimbing sebagian besar pasti masih orang Tionghoa, kayaknya ya, sebagian besar. Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Congkoden atau orang Tionghoa, adat istiadat Tionghoa dan Buddhis. Di sini saya akan coba membahas sedikit tentang adat istiadat Tionghoa, tetapi apakah itu adat istiadat dari kan di Tiongkok ada banyak suku ya, Kantong, Fujian, dan lain-lain. Saya coba bahas yang umum, karena kalau mau dibahas 55 suku kalau tidak salah. Kita coba ya, lihat ya. Ya, saya menggunakan kata Tionghoa. Kalau dari Wikipedia itu dari bahasa Hokkien. Tulisannya itu Cungkur, ya. Di situ ada peta Cungkok dari berbagai provinsi. Ya, Sichuan dan lain sebagainya. Saya juga tidak hafal ya. Kalau mungkin yang tua-tua masih ingat saya dari mana ya. Sempat kemarin saya pergi Jombang. Ada ai tanya saya, "Oh, kau orang Kuantong ya?" "Iya, ai." Kuantongnya di mana?" Maksud saya, Kuantongnya di mana? Karena ternyata Kuantong itu provinsi, sama dengan Sulawesi Selatan. Kalau ditanya, "Kamu dari mana?" "Orang Sulawesi Selatan." "Iya." "Kota apa?" Mungkin maksudnya begitu, itu AI. Ya, kok orang Kuantong? Iya, provinsi Kuantong. Kotanya apa? Begitu, kira-kira maksudnya. Kalau tidak salah, saya Taisan ya, kalau tidak salah ya. Begitu, saking banyaknya provinsi, mungkin wilayah Cungkok lebih besar daripada Indonesia. Ya, kalau masalah suku, kayaknya Indonesia lebih banyak sukunya. Ya, kita coba. Di Congkok ada berapa suku? Saya coba cari ya di Wikipedia. Mayoritas adalah
suku Han. Ada 55 kelompok. Selebihnya 8% yang minoritas. Kayak suku Miao, ya. Jadi sekarang kalau kita mau tahu asal-usulnya kita atau nenek moyangnya kita, lebih gampang nih. Ada internet, ada Facebook. Yang lama-lama biasanya kasih muncul fotonya atau bagaimana. Ini kayaknya anaknya itu si A ini. Jadinya bisa connect. Sekarang satu dunia. Beda dengan dulu. Dulu paling ada telepon. Itu pun mahal ya, interlokal. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita tahu di Chongqing ada banyak suku. Kita ini dari mana? Mungkin orang Guangdong, Fujian, Hainan. Nah, apa bedanya? Ini pengetahuan saja ya. Apa bedanya orang Chongqing yang imigrasi ke sini dengan orang Chongqing yang memang asli di situ? Lahir di situ, itu disebut apa? Ini pengetahuan umum saja. Karena sekarang era globalisasi, mungkin Bapak Ibu teman sedama nanti akan ditanya istilah-istilah. Ada dua ya. Yang pertama adalah Huaren. Yang kedua adalah Huaqiao. Ini hanya ada dua, jadi gampang jadi ingat. Ya, gampang sekali sih. Kalau tulisannya jangan dipermasalahkan. Yang penting bahasa Indonesianya. Huaren, Huaqiao, itu. Mungkin kalau yang ada yang mungkin sudah belajar di Chongqing, pernah bagaimana, mungkin ngerti lah ini. Atau orang tua mungkin ngerti. Bedanya apa itu? Bedanya sedikit sih. Ya, ini ada pembahasannya. Huaren mengacu pada individu yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Tidak peduli di mana mereka lahir atau tinggal, yang penting nenek moyangnya Tionghoa. Meskipun sudah tinggal di luar Chongqing. Sedangkan Huaqiao lebih spesifik, yang berimigrasi keluar Chongqing dan tinggal di negara lain. Tapi secara budaya masih membawa budaya adat istiadat dari Chongqing. Ya, di bawah mungkin lebih spesifik, Huaren mengacu pada individu berdasarkan garis keturunan Tionghoa.
Hua Qiao mengacu pada keturunan Tionghoa yang telah beremigrasi dan menetap di luar Chongguo. Ya sedikit sih bedanya ya. Tapi itu membawa pengaruh besar terhadap cara kita melaksanakan kehidupan, tata cara melaksanakan upacara. Itu ada bedanya. Bapak Ibu teman sedama, rata-rata di Chongguo itu adalah ajaran Konghucu, ya. Mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Di sini saya coba memperlihatkan Konghucu dan Buddhis. Di sini khusus Konghucu dah. Sebenarnya masih ada Lao Tzu atau bagaimana, tetapi kayaknya yang paling berpengaruh terhadap kehidupan orang Chongguo adalah Konghucu. Karena disebut nabinya orang Chongguo. Perkiraan perbedaan tahun antara Konghucu dan Sang Buddha. Kalau kita perhatikan, coba difokuskan pada kelahiran, tahun kelahiran. Yang mana yang duluan menurut Bapak Ibu teman sedama? Ada banyak anggapan bahwa Konghucu, ajaran leluhur, sudah lama sekali ada. Baru kemudian ajaran Buddha ada. Ya. Sebenarnya yang mana duluan, yang mana belakangan, bukan itu inti persoalannya. Yang saya mau tekankan di sini adalah hubungan antara adat istiadat dengan Buddhis. Itu yang masih connect. Ya. Secara umum kira-kira apakah yang diajarkan oleh Nabi Konghucu? Kurang lebih apa? Nanti kita coba sama-sama melihat. Oh ya, Konghucu dikenal juga dengan Kongzi ya. Nama Mandarinnya Kongzi. Nabi Konghucu mengajarkan tentang ajaran moral. Mengandung unsur kebijakan. Adaran manusia, yi kebajikan, keadilan, li tata aturan, zi pengetahuan, sin integritas, cong kesetiaan, xiao hormat kepada orang tua. Ya, ini sering kita dengar.
Ingka yau xiao sun. Ya. Berbakti kepada orang tua. Qi, rasa malu. Liang, baik budi. Sering kita dengar orang-orang tua bilang, oh itu ada liang xin. Tayu liang xin. Dia punya budi yang baik. Kasih sayang. Cheng, kejujuran. Wen, satria. Dan shu, sikap. Konghucu mempunyai prinsip akan ajaran kemanusiaan. Nah ini kurang lebih ya. Dengan di sebelah. Ketertiban sosial, penghormatan kepada leluhur. Ini ada penghormatan kepada leluhur. Patuh pada otoritas, praktek kebajikan. Dalam agama Konghucu ini pentingnya etika pribadi dan kehidupan yang seimbang. Seimbang dalam pengertian bagaimana? Bapak Ibu, itu di tengahnya ada tanda tanya ya. Ada tanda tanya. Kalau Bapak Ibu teman sedama sudah baca sebelah kiri dan sebelah kanan, kira-kira kalau Bapak Ibu teman sedama membuka halaman 36 di yang sering kita baca, buku Parita halaman 36, bisa coba baca. Apa yang ada di halaman 36? Manggala Sutta. Ya. Uraiannya apa di Manggala Sutta? Ya, seorang dewa bertanya kepada Sang Buddha, apakah berkah utama? Sang Buddha menjelaskan, kurang lebih ada isinya. Kurang lebih ya, ada isinya. Nah, tanda tanya itu membentuk apa? Supaya manusia menjadi apa? Membentuk manusia menjadi bermoral, mempunyai sila yang baik. Itu ajaran yang sama, membentuk sila. Itu yang dinamakan kehidupan yang balance, sangat ditekankan oleh Konghucu dan terdapat di ajaran Sang Buddha. Nah, Konghucu juga menekankan, apabila kalian melakukan semua ini, maka kalian akan menjadi manusia yang baik dan bisa ke atas. Sedangkan penjelasan dari Manggala Sutta, halaman 36, apabila kita menjalankan yang tertera di Manggala Sutta, maka manusia dan dewa tidak akan terkalahkan di bumi. Itu bersamaannya membentuk sila. Tetapi dalam Buddhis tidak berhenti sampai sila. Ya, kita lanjut terus ke atas. Tetapi apakah sila cukup? Ya, kalau untuk mencapai alam dewa dan lain-lain, oke lah. Itu juga dambaan kita. Mencapai alam dewa sulit juga loh. Ya. Dan ada juga kalau sudah sampai di alam dewa, lupa di bawah. Ya. Kenapa? Karena di situ sudah senang.
Ibaratnya orang yang susah, sekarang senang, tidak mau mengulangi kehidupannya yang dulu. Pasti tidak mau ya. Saya jadi ingat, kebetulan katanya Bante atau apa ya, Ajahn Brahm mau datang. Nah, beliau itu bagus sekali bukunya, Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Ada cerita yang menginspirasi. Sempat saya juga sambil buat, saya mau tampilkan, tapi kayaknya saya cerita saja. Ada dua Bante yang tekun menjalani, dalam cerita si cacing ya, tekun menjalani kemoralitasan, akhirnya dua-duanya pindah alam. Satunya di alam atas menjadi dewa. Satu lagi di alam bawah menjadi cacing yang suka berdiam di kotoran. Nah, biku yang menjadi dewa mencari, di mana nih temanku ini? Kenapa tidak ada di sini? Cari di alam dewa tidak ada. Cari di bawah alam manusia, tidak ada juga. Cari di bawahnya alam manusia, alam binatang. Ketemu. Lagi di rumahnya, di gumpalan kotoran ya. Sang dewa datang. Apa kau bikin di situ? Itu bukan tempat yang bagus untuk dihuni. Lebih baik kau ikut saya ke alam surga. Nah, si cacing rupanya kenal juga. Oh temannya ternyata. Tapi dia ada satu pertanyaan. Apakah di alam dewa ada kotoran seperti di sini? Si dewa menjawab, pasti tidak ada. Karena alam dewa semuanya serba bagus. Cacing bilang, kalau gitu saya tidak mau. Saya lebih suka di sini dengan kotoran kesayangannya. Itu hanya ilustrasi saja tentang alam dewa dan alam manusia. Kita lanjut ya. Kita sudah mengetahui kebanyakan dari kita, orang-orang tua, itu sangat terikat dengan ajaran Konghucu. Serangkaian yang ada di atas. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Itu membentuk moralitas, membentuk sila yang baik. Ada orang tua yang suka bilang, yang penting renpin, saya lupa tulis ya. Renpin itu maksudnya, ren itu orang, pin itu barang. Kualitas seorang manusia itu tidak bisa dibeli. Contoh manusia yang jujur, kalau dia bisa mempertahankan kejujurannya, dimanapun dia, orang akan menghargai. Lebih saya dengan si A deh, kalau mau berurusan. Kenapa? Orangnya jujur. Tidak mungkin dia mau aneh-aneh. Itu satu. Ya, hanya satu modal. Jadi biasa juga orang bilang, modalku hanya satu, yaitu jujur kalau berdagang. Begitu. Dan pin. Itu tidak salah. Itu semua membentuk pondasi bagi kita. Konghucu luar biasa. Ya, tidak terpengaruh ajaran Buddhis berdasarkan pemikiran sendiri. Ya mungkin juga tercerahkan ya, kita tidak tahu ya. Tapi ajarannya luar biasa bagus. Nah, ajaran ini melekat dan dibawa oleh kita yang berimigrasi, terutama orang Tionghoa, kemana-mana. Ada yang mungkin bukan ke Indonesia, ke negara lain. Ada yang ke Indonesia, tapi mungkin ke Kalimantan.
Kuntien, banyak orang Teochew, orang Kantong mungkin ada juga yang di sini, orang Hokkien di Medan. Tetapi perhatikan, ya, pada saat bulan ini, Qingming, semuanya mau pergi sembahyang leluhurnya sesuai dengan ajaran, ya. Ajaran dari Konghucu, adat yang kemudian lama-lama menjadi adat istiadatnya orang Tionghoa. Ya, upacara, kegiatan, adat istiadat dan budaya. Rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol. Kebesaran tertentu, pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Kita anggap Qingming ini penting. Kenapa? Mengunjungi leluhur. Ya? Mengunjungi orang-orang yang sudah mendahului kita, yang kita ingat jasa-jasanya. Bapak Ibu, kalau kita pergi sembahyang, apa yang kita bawa biasanya? Dupa, ya. Ya, mungkin sekarang lagi gerakan mengurangi dupa, ya, karena asapnya memang luar biasa, ya. Tetapi kalau kita Qingming, pasti kita bawa dupa. Kalau orang kita kayaknya tidak serak kalau tidak bawa dupa, ya. Kalau tidak bawa makanan atau apa, tidak apa-apa, pai-pai saja, atau bawa bunga. Tapi kalau tidak bawa dupa, kayaknya agak kurang afdol, gitu ya. Hio. Nah, ini hio juga ada macam-macam menurut tradisi. Ya. 1 batang, 2 batang, 3 batang. Hio sendiri artinya harum. Maknanya membakar hio jalan suci. Coba dibaca, dari kesatuan hati. Asap dari hio menggambarkan arah doa mengalir. Katanya jika asap tegak lurus ke atas, maka dipercaya doa segera terkirim ke dewa-dewi. Katanya, umumnya kegiatan sembahyang menggunakan 1 atau 3 batang hio. Namun sebenarnya tidak boleh asal bakar. Katanya jumlah itu melambangkan beberapa penghormatan. Ini ada, ya. Jumlah hio ganjil digunakan untuk dewa, Tuhan dan tokoh yang berjasa. Jumlah hio genap digunakan untuk leluhur dan arwah yang sudah meninggal. Mungkin ada yang baru dengar, ya, atau ada yang sudah tahu. Tidak apa-apa, kita mengetahui bersama-sama. Satu batang. Doa khusus kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, digunakan untuk para dewa-dewi di rumah pada Cid dan Capko. 2 batang melambangkan yin dan yang untuk menghormati orang tua yang telah meninggal lebih dari 2 kali 360 hari, berarti 2 tahun. Tiga batang menggambarkan 3 unsur alam semesta, bumi, langit, dan manusia. Biasanya untuk sembahyang dewa-dewi.
4 batang. 4 arah mata angin sama seperti 2 hiyo untuk menghormati orang tua yang telah meninggal lebih dari kurang lebih 2 tahun ya. Kemudian 5 batang, 5 elemen dasar. Digunakan saat berdoa untuk usaha atau dagang, khususnya untuk dewa Hotek Ching Sin atau Chaisen. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Masih ada lagi. Enam batang. Mendoakan keperluan orang lain untuk kedamaian seluruh umat manusia. 7 batang, 7 rasi bintang dalam mitologi Tiongkok hanya dilakukan dalam keadaan terdesak jika ada permohonan khusus. 8 batang hiyo melambangkan 8 arah mata angin, berarti berdoa kepada alam semesta. Biasanya jika ada kesusahan yang terus menimpa, sembahyang 8. 6, 7, 8, 9. Tradisi Tionghoa nih, angka tertinggi 9, Ciu. Paling sempurna untuk puji-pujian bagi semua makhluk, dewa dan dewi. Nah, setelah 9 langsung 12. Ya. Nah, ini agar semua makhluk berbahagia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Ada 36 batang. Wah, untuk sukses dan harmoni. Selanjutnya 108 kalau tidak salah. Iya. Ini sama ya, untuk terdesak dan permintaan sangat khusus. Ini juga saya baru ya. Ini ya pengetahuan untuk kita. Bahwa tradisi ternyata ada yang seperti begini dilakukan. Kalau kita biasanya hanya 3 ya. Cengkong 3, Eci 5, yang lain 2 atau 1. Tradisi di rumah. Nah, setelah kita tahu jumlah batang dupa, kemudian ada aturan tentang warnanya. Nah, ini biasa ya. Warnanya juga ada. Yang batangnya merah. Digunakan dalam sembahyang untuk meminta sesuatu dengan catatan hiyo berjumlah 2 dan 4 untuk sembahyang leluhur setelah berkabung. Ada yang hijau untuk upacara depan jenazah keluarga selama masa berkabung. Digunakan untuk menenangkan pikiran dan mengusir hawa jahat. Warna kuning yang umum ya, sembahyang biasa. Spiral biasa untuk aromaterapi. Kita pergi Cembeng sudah tahu bawa dupa. Biasanya ada lagi yang dibawa selain dupa? Biasa bapau, siomay. Ya, bapau, siomay. Ya, kita coba bahas juga.
Tapi jangan nih sampai makanan dulu. Kita biasa kalau cembeng bawa dupa, sekalian bakar dupa, sekalian bakar biasanya apa yang dibakar. Yang biasa kita, kalau saya dulu kecil saya ingat, bantu mama lipat-lipat dulu kertas ya, bikin kok yang bagus. Kalau jelek nanti tidak sampai. Itu lipat-lipat. Ada yang bentuk perak, uang kertas ya. Sebenarnya kapan itu mulai? Pada zaman kapan itu untuk bakar-bakar uang? Cinci, emas, zi, kertas. Kertas emas. Ya ini biasa ya, kita bakar-bakar ya. Waktu cumbeng juga. Ciming. Tapi kapan ini dimulai? Setahu saya ciming, nanti ada penjelasannya. Ciming yang pertama-pertama itu tidak ada bakar-bakar. Setahu, menurut sejarah. Kalau dari catatan yang saya dapat, itu dari zaman dinasti Jin. Kemudian berlanjut ke dinasti Tang dan Song. Campuran dari Taoisme, Buddha, dan cerita rakyat. Membakar uang kertas dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang telah meninggal di akhirat. Ceritanya begitu ya. Ini mungkin terinspirasi dari, kalau nggak salah apa, Tirokuda Sutta. Di situ tidak ada perdagangan, jadi dikasih cash, mungkin begitu ya. Jangan mi mai, cash haula lah dengan emas, emas balok itu ada. Nah, bentuknya pun bermacam-macam uangnya. Ini ada ya, ciucin. Itu untuk persembahan pejabat, pasukan, dan sanak keluarga. Katanya begitu. Ini kancin potongan emas untuk para dewa ya, serta leluhur. Kalau yang umum kita bakar adalah yang ini, perak kecil untuk sanak saudara, leluhur, dan para dewa bumi. Kalau yang terakhir itu jarang kita lihat ya. Seperti pakaian, sepatu, cangkir, dan gunting. Ini kebutuhan keluarga, rumah tangga. Ya, kita sudah bawa dupa, sudah bakar-bakar. Tiba saatnya makanannya, simbolnya apa? Nah, biasa ada yang bilang itu harus memenuhi 3 unsur. Udara, darat, dan air. Itu namanya samseng. Plus masakan kesukaannya semasa hidup. Ya karena itu ya dibilang kalau kau bawa
harus ada burung atau biasa bebek di udara. Yang di tanah babi, tambah ikan bolu, 3. Itu yang biasa digambarkan. Plus makanan kesukaannya waktu semasa hidup. Ya. Itu sebagai pengetahuannya kita tentang adat istiadat orang Tionghoa yang berkaitan dengan ajaran Konghucu. Nah, kita sudah pergi bawa dupa, bakar uang, dan kasih makanan. Nah, kira-kira masih ada lagi. Apakah hari itu cocok untuk kita pergi? Katanya orang dulu-dulu. Kau show apa? Jangan kau pergi dulu. Kalau tidak salah, tahun ini show ayam ciong bedek. Kalau tidak salah ya, ada yang bilang sama saya. Untuk show ayam, jangan kau pergi ya. Ciong tahun ini. Banyak aturan. Nanti kita coba lihat aturan-aturannya bagaimana. Ada 11 yang saya dapat. Wanita hamil, ya itu secara logika jangan ya. Nanti jatuh, ada apa-apa, tidak bagus. Kalau berfoto, kayaknya jarang foto-foto ya. Tapi sekarang mulai viral nih. Foto-foto waktu Qingming, dulu tidak ada. Memakai pakaian merah mencolok, ya mungkin juga ya. Kalau merah artinya orang senang-senang. Yang bukan anggota keluarga disarankan untuk tidak ikut. Kalau bukan anggota keluarga ya tidak perlu dia capek-capek pergi, mungkin masuk akal juga ya. Jangan bercerai jika sedang kurang sehat atau dalam tahun ciong. Nah ini yang saya bilang ya. Xiao ayam ciong katanya. Rapikan rumputan panjang ada di sekitar makam. Nah ini wajar ya. Supaya rapi. Batu nisan tidak boleh dipindahkan. Nah ini memang susah karena berat itu batu nisan. Mungkin butuh perencanaan. Jangan menutupi dahi dengan rambut dan jangan membeli sepatu. Nah ini ya silakan dibaca ya. Jangan tertawa atau berteriak terlalu keras. Ya wajarlah, jangan ribut ya. Upacara lebih baik dilakukan antara jam 9 pagi dan 3 sore. Ya kalau terlalu malam tidak bagus juga mungkin. Kalau terlalu pagi juga agak susah bangunnya mungkin ya. Usahakan untuk membuang energi yin dari pemakaman sebelum pulang. Segera mandi dan mengganti baju saat sampai di rumah. Nah ini masih sering kita lakukan. Ya, ada yang biasa kasih tahu saya, kau bawa merah, nanti habis dari situ kau buang. Nah itu katanya begitu. Ya kita yang mendengar ya menambah-nambah pengetahuan lah ya. Itu semua yang kita lakukan pada saat Qingming. Nah, Qingming sendiri kurang lebih seperti ini untuk orang Tionghoa, untuk mengingat menghormati nenek moyang sambil membersihkan dan bersembahyang, memberikan makanan dan lain-lain sebagainya. Itu Qingming Jie. Sejarahnya kapan dimulai Qingming Jie dan apakah memang harus seperti begitu? Ada referensi satu saya dapat ya. Berasal dari Tiongkok Citra Daratan, awalnya dari pemuda yang berprestasi jadi menteri. Karena naik pangkat, dia mau
menghormat kepada orang tuanya tapi lupa di mana kuburannya. Nah, akhirnya raja perintahkan semua penduduk sembahyang di leluhurnya supaya ketahuan yang mana yang tidak. Jadi akhirnya raja itu tahu, oh ini yang tidak ada, berarti kemungkinan kuburan kedua orang tuanya. Ya? Nah, kalau kita biasanya sembahyang memang butuh biaya ya. Apalagi bapau agak mahal. Bukan anu nih ya, nanti tidak enak. Sorry. Nah, di sini orang dulu juga sudah pintar berhemat loh. Sudah ada krisis ekonomi juga, ya. Tradisi cembeng, kebiasaan masyarakat terlalu sering melaksanakan upacara bagi leluhur dan berbiaya mahal. Seringkali menyusahkan. Jadi, kaisar memerintahkan upacara cukup pertengahan musim semi atau cembeng saja. Cukup 1 kali 1 tahun saja. Karena mahal biayanya. Ya. Masuk akal juga. Nah, Bapak Ibu-ibu, saudara-saudara, semua yang kita lakukan ini sesuai dengan adat istiadat kurang lebih sama dengan yang ada di Purnam. Ada yang sama. Tetapi Sang Buddha mengajarkan, apakah dengan melakukan semua itu, leluhur kita, sanak keluarga kita, mungkin orang tua kita yang sudah meninggal, apakah lebih berbahagia di situ? Apakah dengan semua yang kita lakukan itu bisa menolong mereka terlahir di alam berbahagia? Ada satu sutta yang bagus. Ya. Ketika Sang Bagawa berdiam di Nalanda, ada seorang kepala desa, si Badaka Putra, melakukan ritual menyembah api dan mengarahkan orang yang sudah mati diangkat tinggi-tinggi ke atas. Ya. Diangkat tinggi ke atas supaya dituntun menuju alam atas, yaitu alam surga. Tetapi Sang Buddha mengajarkan, kepala desa, aku bertanya kepadamu, bagaimana jika seorang yang tidak bermoral semasa hidupnya, suka melakukan kejahatan, membunuh dan lain-lain, dilakukan pada saat dia meninggal, dilakukan upacara seperti itu, diangkat tinggi-tinggi ke angkasa dan menyembah api dan lain-lain sebagainya. Apakah dengan begitu dia akan masuk ke surga? Ke alam atas? Sang Buddha menjawab, ya, tidak begitu. Begitu pula jika ada orang yang sangat bermoral semasa hidupnya, tetapi didoakan oleh orang-orang yang membenci supaya masuk neraka. Apakah hal itu bisa terjadi? Sang Buddha mengatakan, tidak mungkin terjadi. Kalau memang dia bermoral baik, jalannya pasti baik. Meskipun banyak orang yang mendoakan dia yang tidak baik.
Itu semua tergantung dari karma perbuatan, bukan dari upacara yang dilakukan setelah meninggal. Ya, di sini kita belajar ya, Buddha Dhamma sebagai ajaran universal tidak mengalami perubahan dari dulu sampai sekarang. Ingat, Dhamma tidak ada revisi, tidak pernah direvisi. Oleh sebab itu, manifestasi pemujaan kita kepada tiratanya yang dijelmakan dalam bentuk upacara dan cara kebaktian hendaknya tetap didasari dengan pandangan benar, sehingga tidak menyimpang dari Buddha Dhamma itu sendiri. Di sini ya, mengerti akan makna upacara seperti yang telah diuraikan. Kita mengerti, kita melakukan upacara ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Setiap melakukan upacara harus benar-benar memahami apa yang dilakukan, bukan semata-mata tradisi yang mengikat yang tidak membawa kepada pembebasan. Ya, Silabbata Paramasa. Seperti yang telah kita bahas bersama-sama, apabila upacara itu membawa manfaat bagi mendiang leluhur dan sanak keluarga dan bagi kita semua juga, maka lakukanlah. Ya. Lakukanlah yang terbaik. Dan karena kita sudah belajar Dhamma, maka kita akan lakukanlah yang terbaik menurut Dhamma. Ya. Ya, mungkin hanya itu ya yang kita sharing hari ini. Semoga bermanfaat dalam melakukan upacara cengbeng kepada sanak keluarga dan leluhur masing-masing, dan semoga membawa kita lebih dekat menuju mengikis kekotoran batin. Sadhu, sadhu, sadhu.